warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk nggih? Pun ngantuk? Pun main tulisan ini. Sholli ala Muhammad. Dicok mulai ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, ansah cadung barokah manfaatil munipun para kiai punyai sedaya, para rawuh Gus Ruri, Gus Mahsun, Pak Kiai Sarip, Pak Kiai Anggoro, Pak Kiai Muslih, sedaya para punyai ingkang rawuh, punyai Nawaroh, punyai Hamdanah, so punyai sedaya, para ning sedaya ingkang tansah Allah cadhong barokah manfaatipun. Alhamdulillah, wonten kesempatan menika kula panjenengan sedaya pinaringan kesehatan, so kesempatan saged rawuh wonten menika majelis kanthi niat hormat, niat ngrumat Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi ngrumat Qur'an awak dhewe sedaya niki keramut dhateng Qur'an. Amin. Niki todongan, kiai todongan. Monggo sareng-sareng jarene judule ngaji niki ngaos kedik mawon 5 menit wae lah nggih Gus. Nggih ngugurne kewajiban jarene ngajine. Monggo sareng-sareng ngaos niki saya bacakan kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini kitab fi adabi hamalatil Quran, kitab yang menerangkan tentang tata krama penghafal Quran. Jadi kitab yang membahas jenengan sedaya, yang membahas kita semua. Di sini karena ini baru permulaan, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita khususkan pada muallif hadzal kitab, ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa nabiyyil kiram, sallallahu alaihi sultanil alaihi sayyidina Syaikhul Qadir Jailani, sallallahu hadrati Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin Nawawi Asy-Syafi'i qaddasallahu sallallahu alaihi wa sallam wa ada alaina min barakati wa ala ashabihi syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun ngapunten mbok maknane kurang pas Gus di leresne. Ora wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala man saghalahul qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Anin Nabi cenarita saking Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa ar-rabbu pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala man tai sapane wong iku sagolahu nungkulake ing man apa Al-Qur'an wa dzikrilan eling ing ingsun Gusti Allah an mas'alati andha saking nyuwun ing ingsun a'taituhu mongko paring ingsun ing man afdolama ing luweh bagus-baguse luweh utamane perkara
Uktiya kang den paringi ukti kang paring sapa ingsun asailina ing pira-pira wong kang nyuwun. Wa fadlu kalamillahi utawi keutamaane kalame Gusti Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalami ungguli ing atase segarine pira-pira kalam iku kafadlillahi kaya dene keutamaane Gusti Allah taala ala khalqihi ngalahake ngatasé pira ing ngatasé makhluke Gusti Allah. Pun paham ya? Iki grogi yang ngaji ning ngarepe bunyai. Lanjut mboten niki? Lanjut nggih. Gas. Gaspol. Ya Allah. Niki hadis qudsi nggih. Hadis ini untuk mengingatkan saya dan kula panjenengan sedaya sebagai motivasi. Man saghalahul Quran, barang siapa yang hidupnya disibukkan untuk khidmatul Quran, wa dzikri dan eling zikir. Di setiap waktu ingat Gusti Allah, ingat Gusti Allah. An mas'alati, sampai kesibukan kita deres Quran, kesibukan kita ngrumat Quran, kesibukan kita zikir pada Allah itu sampai tidak sempat untuk berdoa minta sama Allah. Aqtaituhu, maka tanpa berdoa pun Allah janji, ini Ar-Rabb, ini hadis qudsi ya. Aqtaituhu, maka Allah akan beri orang yang menyibukkan dirinya, orang yang mengkhidmatkan dirinya dengan Quran dan mengkhidmatkan dirinya untuk selalu berzikir kepada Allah. Berzikir ini banyak ya, termasuk sekolah ya, termasuk berzikir. Ngajar di sekolah juga termasuk zikir. Ngajar di pesantren juga termasuk zikir. A'taituhu afdalama u'ti as-sa'ilin. Jadi Allah janji akan memberikan anugerah yang luar biasa dibanding mereka-mereka yang sibuk berdoa. Yang sibuk berdoa. Kenapa bisa seperti itu? Wa fadlu kalamillah, karena keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalam, jika diukur dengan kalam-kalam yang lain, ikutu kafadlillahi ta'ala ala khalqih, bagaikan kalamnya, bagaikan Allah dengan makhluknya. Jadi kula panjenengan sedaya itu sampun diparingi sesuatu yang lebih agung dari semua yang ada di dunia dan seisinya. Kalau yakin dengan hadis ini, yakin dengan kalam Allah ini, Allah janji akan mencukupi. Tapi sering sekali kita deres, kemudian iki arep masa opo nanti, iki arep numpak opo nanti. Nah ini kadang nalar-nalar ini kemudian menjadikan kita sibuk dengan duniawi. Artinya kesibukan duniawi kemudian menjadi Al-Qur'annya terabaikan. Nah sekarang ini kalau dewi ya Allah, sagholahu itu bukan sagholahul Quran, sagholahul hatif, sagholahul mahmul. Jadi yang menyibukkan kita itu bukan Quran sekarang, tapi dah hatif, HP, mahmul, handphone, atau safar, sibuk jalan-jalan, atau apa lagi? Nah itu. Nah ini masagholahul Quran. Padahal kalau kita sibukkan diri dengan Quran, wa dzikri, dan ingat zikir pada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Sehadis mulih ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, yuqalu dan ngendikake li sahibil Quran marang wong sahibil Quran, iqra wacanen waratakilan mulyakna sira, waratilan nartil nasira, kama kunta kama oleh sira
Turattilu nartelake sira fid dunya ing dalam dunya fa inna manzilataka mongko sak temene derajat panggonan nira indah akhiri ayatin iku ana ing akhire ayat taqra'uha kang maca sira ing ayat. Rawahu riwayatake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Qala ngendika sapa Tirmidzi hadisun utai hadis iku hasanun hasan sahihun tur sahih. Hadis yang nomor 2 tadi, yang nomor pertama itu motivasi kita untuk menyibukkan diri dengan Quran. Yang kedua, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada sahibil Quran, iqra wartaqi, bacalah, wartaqi dan muliakan atau naik, waratil dan tartilkanlah baca Quran. Ini ucapan ini nanti di surga ya. Yuqalu itu diucapkan Allah mengucapkan di surga. Jadi orang yang hafal Quran itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartillah, bacanya pelan-pelan, nikmati nanti di surga juga seperti itu, nikmati bacaanmu kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu menikmati bacaanmu nggih. Rasane nikmat dengerne macane do tartil-tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajatmu nanti itu tergantung dari ayat terakhir yang kamu baca. Nah ini ambigu juga. Nek terakhir bacane apa? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Berarti masuknya neraka jahim. Lah ya kalau sampai al jahim kemudian kok sudah nggak bisa melanjutkan lagi, taqra'uha. Nah itu kalau dilihat secara zahir ayat taqra'uha, berarti terakhir ayatnya mana. Tapi saya rasa wis maca Quran masuk sampai al jahim, berarti derajatnya sudah naik ke atas. Nah, yang jadi pertanyaan kita, sahibil Quran itu ya. Siapa sih sahibul Quran itu? Siapa sih sahibul Quran? Di hadis yang lain, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi cerita sama sahabat, di kalangan manusia itu ada orang-orang pilihan Allah. Ahlina itu pilihan atau awliya'u. Terus kemudian sahabat tanya, qalu ya Rasulullah man hum? Siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah siapa ahlullah itu? Yaitu ahlul Quran adalah ahlullah. Di sini disebutkan ahlul Quran itu adalah ahlullah. Jadi sahibul Quran termasuk ahlul Quran. Nah, apakah kita ini yang menghafalkan Quran, yang sudah lanyah mungkin atau yang tiap hari ngajar Quran ini termasuk sahibul Quran ini atau belum? Di sarah hadisnya itu, di sarah hadis Imam Tirmidzi itu kitab Tuhfatul Ahwad kalau enggak Aunul Ma'bud, itu disampaikan di situ bahwa yang termasuk sahibul Quran itu adalah orang yang hafal Quran dan mengamalkannya. Artinya orang yang baru hafal Quran, baru membaca Quran, itu belum termasuk sahibil Quran. Artinya membaca dan tidak mengamalkan. Dan di sarahnya di terakhir itu saya baca bahwa orang yang tidak hafal Quran tetapi mengamalkan Quran itu sahibul Quran. Saya ulangi, orang yang tidak hafal Quran tapi tindak lanjutnya tiap hari itu berdasarkan Quran itu sahibul Quran. Yang dimaksud ini. Jadi ternyata butuh proses menjadi sahibul Quran.
Ini sebenarnya jauh hari Nabi sudah curhat. Curhatnya begini. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam curhat pada, ya Rabbi hai Tuhanku, inna qaumi sungguhnya kaum-kaumku, umat-umatku ittakhadhu hadzal qur'an, mereka menjadikan Quran ini mahjura, nganggur. Apa maknanya mahjura? Nganggur. Nah, Imam Ibnu Jauzi itu menafsiri mahjuran banyak sekali. Di antaranya orang yang sudah hafal Quran kemudian tidak mau menetapi hak-haknya, tajwidul huruf wal wuquf, tajwidnya tidak baik, wakofnya tidak baik, itu juga termasuk mahjuran, orang yang menganggurkan Quran. Sudah menetapi tajwidnya sudah bagus, wakof-wakofnya, tetapi tidak mau mempelajari isi kandungannya, itu juga termasuk mahjuran yang dicurhatkan Kanjeng Nabi. Sudah memahami isi kandungannya tetapi tidak mau mengamalkan, itu juga termasuk mahjuran. Ternyata banyak prosesnya. Itu bisa dilihat di surat apa Bu? Hafal surat apa? Furqan ya. Surat Furqan. Nah, kemudian kita sering simaan etan-etan nggih. Niku kan ini sibuk terus dhewe-dhewe. Terus ada orang yang mau nyimak. Terus motivasi apa yang perlu kita sampaikan pada orang yang nyimak itu? Malah berkah punya ini, malah berkah Pak Yai. Penting oleh berkah. Ternyata orang yang nyimak Quran itu juga ahlul Quran. Coba kita lihat di surat Az-Zumar ayat 17. Fabashshir ibad, tulisannya apa nih? Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Coba kita kaji bareng-bareng. Fabashshir ibad, beri kabar gembira pada ibad, pada hamba-hambaku. Siapa orang yang perlu dikasih kabar gembira? Alladzina yattabi'una apa? Alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang yang mau nyimak al-qaula itu Al-Qur'an. Jadi orang yang nyimak Quran dikasih kabar gembira, fayattabi'una ahsana. Kemudian setelah nyimak, memang kudune bar simaan niku wonten pengajiane. Nanti setelah nyimak fayattabi'una ahsana, kemudian mengamalkan isi kandungan yang disampaikan itu, maka ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah dan mereka adalah orang yang punya akal. Nah, ini. Jadi termasuk salah satu ahlul Quran adalah orang yang sering nyimak Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Quran. Boleh jadi kita yang baca terus ternyata tidak mengamalkan, ternyata bukan ahlul Quran. Tapi mereka yang istiqomah, mungkin ilmunya baru jiping ya, napa jiping? Ngaji kuping dok ya, tapi li ngamalne tenanan, bisa jadi dia yang nanti termasuk ahlul Quran. Nah, maka dari itu ini bagian introspeksi saya pribadi ya, untuk menggali saya pribadi ya, apakah kita ini sudah termasuk ahlul Quran yang ahlullah, apakah pemberian Allah ini sudah termasuk dalam kategori apa tadi? Aqtaituhu afdhala ma utiya as-sa'il, pemberian yang termasuk fadl atau istidraj itu. Jadi pemberian itu bisa dua, bisa fadl, bisa istidraj. Yang fadl itu benar-benar karena kita sibuk dengan Quran kemudian diberi sesuatu yang luar biasa dibanding orang lain, itu fadl. Tetapi ketika malas-malas deres, diralah kerentek pengen di mobil, eneng mobil. Pengen duwe omah, eneng omah. Pengen duwe motor, eneng motor. Pengen jalan-jalan, enten. Itu mungkin termasuk istidraj atau fadl, ini bisa ngoreksi sendiri. Kalau kita tidak taat pada Allah, ke pemberiannya banyak, berarti itu bisa kalanya itu adalah istidraj atau pengelulu. Nah ini tadi, jadi kami bacakan tadi dua hadis. Nah, semoga untuk menjadi motivasi saya pribadi, kula panjenengan sedaya, semoga menjadi pembelajaran kita bahwa
perjalanan kita untuk menjadi ahlul Quran ternyata masih panjang, masih sangat luas, yang tentunya harapan kita semoga di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah niku Qur'ane ora ilang. Ora ilang. Masalah niku nek jenengan kita semua kula panjenengan sedaya itu sing jarane wis dicap bakal mlebu napa surga, dialah sampai sebelum akhir ayat itu Qur'ane wis kecabut karena sawalahunya bukan Qur'an tapi sawalahu yang lain, kemudian sibukannya zikir apa? Zikir tutul-tutul dari Pak Kiai Sujadi. Sibukannya tutul-tutul nanti tutul-tutul. Ya semoga tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, semanten banyak kekurangan, koreksi, mohon maaf yang sebetulnya mungkin manfaat datang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.